Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik aja kan? Nah, perkenalkan nama saya Kevin Gumilang. Saya selaku guru informatika pada PKBM Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk pertemuan pertama, kita akan mengenali desain grafis terlebih dahulu. Jadi, desain grafis itu apa? Nah, desain grafis itu merupakan sebuah proses komunikasi visual yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Jadi, pada dahulu itu untuk menyampaikan informasi itu berupa teks saja. Teks, warna, itu pun warnanya hitam atau biru. Nah, dengan adanya desain grafis, ini menggunakan beberapa elemen visual yang menarik, yang bertujuan agar informasi itu mudah dipahami dan menarik masyarakat atau pembacanya. Kemudian, pada desain grafis ini ada 4 elemen. Yang pertama itu ada bentuk, kemudian warna, kemudian tipografi, dan ilustrasi. Nah, untuk bentuk itu merupakan salah satu komponen yang penting juga dalam desain grafis, seperti bentuk lingkaran, kotak, atau segitiga, dan lain-lain. Nah, untuk warna sendiri, untuk saat ini tuh warna banyak sekali. Ada berjuta-juta warna yang kalian bisa gunakan untuk desain grafis. Kemudian tipografi atau font atau huruf merupakan salah satu elemen yang penting juga, karena pemilihan tipografi yang tepat, yang sesuai, maka akan menarik perhatian audiens. Kemudian ada ilustrasi atau salah satunya seperti karakter, kemudian ada karakter orang atau pemandangan. Nah, itu salah satu ilustrasi untuk membuat desain grafis itu lebih menarik lagi. Kemudian desain grafis itu untuk apa sih di saat ini? Nah, ini ada beberapa tujuannya. Yang pertama itu menyampaikan informasi, itu yang terpenting. Kemudian menarik perhatian, membangun identitas atau citra. Nah, identitas atau citra ini biasanya untuk perusahaan atau personal branding kalian. Kemudian mempengaruhi persepsi atau tindakan berdasarkan informasi yang disampaikan. Untuk contohnya itu desain grafis sekarang paling banyak itu ada poster, kemudian ada brosur, ada logo, kemasan produk. Itu yang bisa kita pegang secara fisik. Nah, untuk secara media maya atau online itu seperti tampilan di sosial media, kemudian website banner, thumbnail di YouTube, atau user interface. User interface itu seperti tampilan aplikasi saat ini di Android ataupun di iOS. Kemudian ada peran desain grafis. Nah, peran desain grafis ini cukup penting di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam pendidikan. Nah, di pendidikan ini contohnya itu untuk media pembelajaran seperti covernya buku, kemudian tampilan presentasi ataupun poster dan brosur. Kemudian dalam bisnis itu sebagai promosi dan branding. Nah, contohnya di bisnis itu seperti personal brandingnya logo, kemudian dalam membuat user interface aplikasi itu juga berpengaruh terhadap minat masyarakat terhadap bisnis tersebut. Kemudian dalam sosial itu ada kampanye dan informasi publik. Kemudian ada etika dan hak cipta. Untuk etika ini perlu kalian ketahui sebelum melakukan desain grafis. Kenapa? Etika itu yang paling penting tidak menyalin karya orang lain atau menggunakan konten secara tidak izin. Nah, kenapa kok kita tidak boleh menyalin karya orang lain? Karena itu termasuk pelanggaran atau kita sebut dengan plagiarisme. Kemudian kita harus menyampaikan informasi sejujur-jujurnya kepada masyarakat dan diusahakan menghargai nilai dan budaya. Jangan memberikan unsur sarkas atau menyampaikan kata-kata yang tidak pantas didengarkan atau disampaikan oleh masyarakat. Kemudian ada hak cipta. Nah, hak cipta ini digunakan untuk melindungi karya kalian ketika kalian setelah membuat desain grafis supaya tidak diplagiat atau ditiru oleh orang lain. Nah, karya ini tidak boleh digunakan tanpa izin, jadi harus izin kepada pemiliknya. Berlaku untuk beberapa hasil desain grafis seperti logo, atau foto, atau poster, dan sebagainya. Kemudian ada lisensi gratis dan berbayar. Nah, untuk hak cipta ini kalian bisa menggunakan karya orang lain, namun biasanya itu ada lisensi, jadi kalian harus membayar sebesar berapa persen kepada orang tersebut.
Jadi desain grafis ini merupakan bagian komunikasi visual yang penting saat ini, supaya informasi yang disampaikan itu bisa menarik minat masyarakat. Kemudian banyak diterapkan kehidupan sehari-hari seperti tadi di sekolah, di industri atau bisnis, dan di lingkungan sosial. Kemudian ada etika dan hak cipta yang harus kalian perhatikan. Jangan sampai kalian meniru karya orang lain. Kalau bisa, desainlah berdasarkan kreativitas sendiri. Tidak apa-apa hasilnya tidak maksimal, yang penting terus belajar. Nanti lama-lama hasilnya akan bagus kok, jangan khawatir. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pengenalan desain grafis. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.